Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini, teman-teman sekalian, adalah seorang tokoh tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, muridnya Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Sirin terkenal sekali ulama dan beliau ahli takbir mimpi. Sampai ada bukunya khusus masalah takwil mimpi. Dan kebanyakan takbir mimpi ini kembali kepada Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin namanya. Muhammad bin Sirin ini, Bapak Ibu sekalian, punya kisah yang cukup banyak, tapi ada mungkin 2-3 kisah yang saya angkat berhubungan dengan hidup beliau. Yang pertama, beliau seorang pedagang, dan di sebuah pasar di Irak beliau memiliki kios, beli sebuah tempat dagang. Dijuallah kebutuhan sehari-hari dari tepung gandum, dari madu, ya, dari kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Orang-orang banyak ikut beli kios di situ, di pasar itu, karena tahu ada Ibnu Sirin. Karena Ibnu Sirin ini kalau ada sesuatu yang salah di pasar dinasihati sama dia. Kalau ada sesuatu yang yang benar didukung. Kalau ada orang yang ingin menanyakan tentang fatwa agama, tinggal bertanya sama dia. Jadi ramai pasar itu gara-gara Ibnu Sirin. Satu hari, Bapak Ibu sekalian, datang seseorang berdagang keju dari luar wilayah kaum muslimin, wilayah Persia. Dibawalah dagangan keju tersebut. Dan orang biasanya kalau masuk ke pasar itu berdagang, pasti yang pertama dibawa kepada Ibnu Sirin, karena dia ulamanya di situ, di pasar itu, terkenal sebagai ulama besar. Kalau dia tawarkan ke Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin setuju, Ibnu Sirin begitu tawarkan ke orang pasar, semua orang pasar beli. Dan dia juga tidak repot, dia cuma nagih ke satu orang. Ibnu Sirin seorang ulama muslimin, tidak mungkin nunggah-nunggah pembayaran. Orangnya jujur, amanah dan seterusnya. Datanglah dia lalu mengatakan, wahai Ibnu Sirin, saya menawarkan kepada anda keju ini. Lalu Ibnu Sirin, ya, dengan dia bilang, dan harganya, modalnya sekian. Kalau anda jual, harga sekarang di pasar ini bisa sekian. Keuntungannya kalau dihitung-hitung pada saat itu bisa mencapai 40.000 dirham. Ini sudah bisa mencapai mungkin ya sekitar ratusan juta rupiah keuntungan, karena banyaknya yang akan dibeli dan akan dijual spontan, orang-orang akan beli. 40.000 dirham. Pada saat itu teman-teman sekalian, Ibnu Sirin bertanya pertanyaan satu kepada orang membawa keju, orang muslim. Apakah keju ini halal? Pertanyaan, apakah keju ini halal? Halal artinya Allah bolehkan atau enggak? Kata orang itu, saya nggak tahu, tapi keju Ibnu Sirin, apa masalahnya? Keju dari susu, dari garam, kenapa harus dianggap salah? Kata Ibnu Sirin, tidak. Keju di wilayah orang non-muslim itu bisa menggunakan lemak hewan, dan bisa saja hewan babi, anjing, jadi haram, nggak bisa. Kalau kamu tidak tahu berarti ini syubhat, saya tidak mau beli. Orang-orang pasar kalau ada yang datang nawarin Ibnu Sirin barang, itu pada ngerumun di tokonya Ibnu Sirin nih, nunggu, karena kalau Ibnu Sirin beli, mereka beli dari Ibnu Sirin. Ini pasti sudah aman secara syar'i. Kalau kita sekarang kayak ada sertifikat halalnya gitu. Nah ini ulama besar. Kata Ibnu Sirin, tidak, saya nggak mau beli. Kalau kau tidak tahu halalnya, syubhat, saya nggak mau. Ada satu orang yang bilang di situ, orang pasar, Ibnu Sirin, 40.000 dirham dalam waktu seketika kamu dapatkan, nggak mau. Kata Ibnu Sirin, tidak, demi Allah syubhat, saya tidak mau beli. Ringkas cerita, tidak jadi beli. Ditawarkanlah kepada beberapa pedagang di pasar itu, ada yang kurang beriman sama Allah, beli. Besok pagi ada orang yang datang belanja di tokonya Ibnu Sirin. Ini kisah yang lain, kemarin sudah, maksud saya masih kisah yang sama, tapi yang kemarin sudah selesai nih, masalah 40.000 dirham. Hari ini ada satu orang datang, dia baru buka toko mau belanja satu barang kecil, nilainya 2 dirham. Kecil sekali, 2 dirham. Lalu orang itu karena asyik ngobrol sama Ibnu Sirin, dia lupa kalau barang itu belum dibayar. Tiba-tiba dia mau keluar dari tokonya Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin, sebentar saudaraku, barang yang kau ambil kau belum bayar tuh. Ibnu Sirin sebenarnya punya dana, punya orang pedagang gitu. Kata dia, saya udah bayar, kata orang itu. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Sumpah atas nama Allah, untuk 2 dirham. Demi Allah kau belum bayar. Orang itu bilang, demi Allah saya sudah bayar. Ribut nih Ibnu Sirin sama pembelinya tadi. Orang-orang pasar pada ngumpul. Ada apa wahai Ibnu Sirin? Orang ini ngambil barang belum dibayar. Maka dia bilang, demi Allah, kata Ibnu Sirin, dia belum bayar.
Dan hai saudaraku, ditunjuk pembeli itu, kalau kau mau letakkan kembali barang itu atau kau bayar 2 dirham dan kau bawa barang itu. Orang ini karena malu dibayar sama dia 2 dirham, lalu dia pergi. Saksi bahasan kita, orang-orang pasar bertanya, wahai Ibnu Sirin, kemarin Anda tinggalkan 40.000 dirham karena syubhat. Sekarang Anda sumpah untuk 2 dirham. Nggak nyambung ini. 40.000 dirham dengan 2 dirham nggak nyambung, ini besar sekali. Dan untuk apa pertahankan 2 dirham dengan bersumpah atas nama Allah? Perhatikan orang yang mengenal Tuhannya, apa jawabannya? Demi Allah saya sumpah iya, karena saya tahu dia akan makan yang haram. Kalau dia bawa tuh haram buat dia itu, nggak boleh. Gitu kan? Maka saya sumpah untuk itu. Akhirnya orang-orang jadi faham bagaimana atau kenapa Ibnu Sirin bersumpah kena 2 dirham. Satu hal yang luar biasa, sederhana sekali ya. Tapi bagaimana dia menjaga itu? Dia takut saudaranya makan yang haram. Kisah yang kedua, masih di pasar yang sama. Satu waktu pernah ada yang datang nawarin Ibnu Sirin produk yang lain. Madu. Madu ini sangat banyak. Satu gentong besar. Kalau saya pribadi prediksi dari kisah itu sekitar 250 kilo madu asli. Harganya mahal. Harganya mahal. Mungkin juga kalau kita nilai-nilai dari nilai dirham yang disebutkan dalam kisah ini mungkin bisa ratusan juta. Dibawalah kepada Ibnu Sirin. Kebetulan Ibnu Sirin ini baru beli produk, baru banyak, tokonya penuh. Nggak ada dana cash kalau kita sekarang. Lalu orang ini bilang, Ibnu Sirin, saya mau tawarin madu. Madu ini bagus, nggak ada yang punya di pasar ini. Anda bisa jual. Kata Ibnu Sirin, saya nggak ada duit sekarang. Nggak ada duit. Dia bilang sudah jatuh tempo nggak masalah. Kata Ibnu Sirin, baik. Kalau jatuh tempo silahkan. 3 pekan. Ibnu Sirin ambillah. Suruhlah pegawainya pindahin dari wadahnya penjual ke wadah dia. Malam hari setelah ditata semua barang-barang untuk dijual besok, rupanya dia lupa tutup gentong madunya dengan tutupnya gitu. Besok pagi Ibnu Sirin buka toko, ditemukan ada tikus kecil mati di atas gentong, di atas madu itu. Bagian atasnya ada tikus mati kecil. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi pada gentong Anda ini apa yang Anda lakukan? Benar dibuang? Buang semua. 250 kilo buang semua. Kalau begitu saya mau kasih gelar Ibnu Sirin semua. Luar biasa. Ibnu Sirin lihat tikus kecil mati, jadi madu itu gentong besar ya, di dalam di atas. Kalau akal kita tinggal tarik tikusnya, buang sekilo 2 kilo kan selesai. Ibnu Sirin lihat, dia panggil pegawainya semua, angkat gentong ini bawa ke sungai, buang semua. Semuanya buang. Jadi sementara gentong itu dibawa, berat kan, banyak orang yang bawa. Orang-orang pasar semua ikutin tuh. Sengaja Ibnu Sirin bawa ke sungai, disuruh alirin, bukan dibuang sembarangan nanti orang salah gunakan. Kalau di sungai orang nggak bisa ambil lagi kan, dialirin di sungai. Orang-orang pada tahu, Ibnu Sirin, madu kemarin kamu baru beli, kenapa nih dibuang? Dia bilang ada tikus kecil mati di atasnya. Keluarin tikusnya, buang sekilo 2 kilo selesai. Kata Ibnu Sirin, tidak demi Allah. Perhatikan jawabannya, ini saksi bahasan kita. Kata Ibnu Sirin, tidak demi Allah. Dari mana saya dapat jaminan tetesan yang setelah saya keluarin tikus kayak kalian bilang tadi, tetesan yang setelahnya tidak terkontaminasi, kalau bahasa kita sekarang ya, saya gunakan bahasa sekarang, tidak terkontaminasi dengan bakteri tadi bangkai tikus, sehingga saya jual kepada saudara saya dan akhirnya saya menipu dia dan Allah menghisap saya hari kiamat. Tidak demi Allah, saya nggak akan jual. Dialirin semua. Bayangin, bukankah banyak orang sekarang menjual makanan basi, bangkai ayam segala macam, tidak pernah takut. Ini jelas-jelas bisa dikeluarin madu padat, tapi dia nggak tahu. Dia bilang saya nggak tahu tetesan mana, mungkin bagian bawah benar, tapi tetap terkontaminasi gimana? Akhirnya saya menipu saudara saya muslim, nggak mau, dibuang sama dia. Ceritanya berlanjut teman-teman sekalian. 3 pekan kemudian dengan hikmah Allah, produk barang-barang Ibnu Sirin masih dalam bentuk barang, belum dapat duit. Gitu ya. Maka datang pemilik madu, tagih. Ibnu Sirin bilang saya belum ada duit. Lalu bagaimana? Kamu mau ambil produk nggak? Ada produknya. Tukar sama produk lain? Nggak bisa. Saya mau duitnya. Saya mau beli lagi barang. Nggak ada. Kalau kamu belikan tempo lagi silakan. Orang itu bilang baiklah, saya kasih tempo lagi 3 pekan. 3 pekan lagi ke depan. Dengan hikmah Allah, uang-uang yang masuk pun kalau Ibnu Sirin produk yang laku selama 3 pekan itu masih belum cukup membayar semuanya. Maka Ibnu Sirin bilang baiklah. Setelah datang menagih, Ibnu Sirin bilang belum ada. Uang yang terkumpul cuma sekian, belum full untuk itu. Kata orang itu tidak bisa, saya mau semuanya. Nggak bisa setengah-setengah dibayar. Ya nggak ada. Setengah duit, setengah produk silakan. Memang nggak ada.
nggak ada apa-apa. Kamu mau ambil sesuatu silakan ambil. Dia bilang nggak bisa. Dia laporlah ke hakim. Masuk ke pengadilan, hakimnya tahu Ibnu Sirin siapa, ulama besar dipanggil. Wahai Ibnu Sirin, ada apa? Kenapa kau bisa masuk pengadilan? Masuk pengadilan orang bermasalah semua nih. Kenapa anda bisa masuk? Orang yang terkenal sekali dengan waraknya, dengan hubungannya dengan Allah. Kok bisa masuk? Dia bilang, saya 3 minggu yang lalu dengan kejujuran semua disampaikan. 6 pekan yang lalu saya ambil madu dari saudara saya ini dan kemudian jatuh tempo saya masuk tikus, saya buang, saya nggak mau menipu saudara saya muslim dalam perdagangan. Maka jatuh tempo saya belum bisa bayar. Sekarang jatuh tempo yang kedua juga saya belum bisa bayar. Saya mau bayar dengan sebagian dana yang ada, dengan sebagian produk. Dia nolak. Ditanyalah, karena pengakuan dia sendiri, Ibnu Sirin mengaku dalam pengadilan Islam, kalau orang yang sedang tertuduh mengaku tidak butuh saksi, kan gitu. Nggak ada saksi lagi, dia sudah ngaku, selesai. Maka orang pemilik uang ditanya, bagaimana? Dia bilang, saya mau hak saya full. Kata hakim, kalau begitu wahai Ibnu Sirin, tidak ada solusi lain kecuali anda kami penjara. Di penjara dulu sampai bisa terbayar nih. Kata Ibnu Sirin, apa kira-kira? Kalau kita di posisi dia bilang apa nih kira-kira? Dia mau divonis masuk penjara. Usahanya siapa yang mau jalanin? Istri anaknya ditinggalin. Padahal karena kasus ada uang tapi nggak cukup. Ada produk cuma belum laku gitu kan. Maka dia mengatakan iya, penjarakan saya. Saya berhak untuk dipenjarakan. Kata Ibnu Sirin, penjarain saya. Karena memang saya berhak sampai nanti saya bisa membayarnya. Masuklah ke penjara. Penjaga penjara tahu siapa Ibnu Sirin, ulama besar. Kata penjaga penjaranya, wahai Ibnu Sirin, kalau malam hari pulanglah ke istri anak anda, siang hari datang lagi ke sini. Coba kalau ada di antara kita begitu. Penjaga penjara bilang begitu, silakan pulang malam hari tidur sana di rumah sendiri, pagi datang lagi sini, masuk lagi penjara gitu. Diizinkan. Apa kata Ibnu Sirin? Tidak, demi Allah, saya tidak akan mendukung kau melanggar peraturan pemerintah. Saya akan tunggu di sini sampai Allah menyelesaikan masalah saya. Ini masalah terjadi memang karena menjaga hubungan sama Allah. Gak mungkin Allah biarin. Kisah ini tersebar satu Irak. Sampai orang-orang pada datang nyumbang, bayarin uangnya Ibnu Sirin sama orang itu. Lunas dari uang pemberian orang itu terkumpul bisa membeli 10 gentong madu seperti itu. Terlunas utangnya, Allah gantikan dia dengan karena kebaikannya hubungannya sama Allah diganti bisa beli 10 gentong seperti itu, keuntungan total dalam beberapa hari saja. Lihat bagaimana kalau orang menjaga hubungan dengan Allah dan bagaimana balasan dari Allah datang. Banyak orang di antara kita lupa dengan masalah ini. Kadang-kadang hanya berpikir masalah keuntungan sementara, hanya sekedar untuk bisa menipu sesaat, hanya untuk mengambil tanah warisan, hanya hal-hal yang malah bisa berbahaya buat dia sebenarnya, tapi dia nggak sadar, gitu kan? Kalau dia malah bertahan dengan kebaikan-kebaikan, kepatuhan kepada Allah, maka Allah akan datangkan bantuannya tanpa dia sangka.